Insiden ledakan amunisi di Garut yang menelan korban jiwa baik dari prajurit TNI dan juga warga sipil mendesak adanya evaluasi menyeluruh soal keamanan dan apa evaluasi yang harus dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Dan untuk membahasnya sudah bersama kami dari luar studio Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono. Selamat malam Bang Dev. Selamat malam, gimana kabarnya? Sehat? Sehat Bang Dev, alhamdulillah. Jadi apa yang kemudian langkah Syukurlah. yang akan dilakukan Komisi 1 begitu Bang? Apakah kemudian akan melakukan rapat bersama dengan TNI atau seperti apa nantinya? Ya, kalau untuk rapat dengan TNI, dengan mitra-mitra kita itu kan selalu rutin kita lakukan. Jadi kurang lebih sekitar 2 minggu yang lalu kita baru saja selesai rapat dengan Mabes TNI, dengan seluruh market dan juga dengan Kementerian Pertahanan. Ada sejumlah hal yang kita bahas, tapi beberapa hari belakangan ini kan muncul ada isu-isu baru termasuk kejadian bencana yang fatal dan mematikan ini. Nah kan tapi yang dapat saya petik untuk saat ini bahwa ini sebenarnya kejadian ini kan bisa dikatakan karena kelalaian. Kenapa saya katakan karena kelalaian? Ini adalah hal yang biasa dilakukan dan sudah berkali-kali, berulang kali. Bahkan di lokasi itu saja sudah dilakukan sejak 10 tahun terakhir. Oke, baik. Dan melibatkan warga setempat. Nah, jadi ini bukan hal yang baru. Tapi kenapa kali ini bisa memakan korban begitu banyak? Inilah yang menjadi pertanyaan kita semua. Jadi maka itu sebelum kita menyikapi lebih lanjut, kita meminta dari pihak TNI itu sendiri untuk melakukan pendalaman untuk mempelajari secara detail dan juga melakukan investigasi. Tapi investigasi itu kita harapkan dilakukan dalam waktu yang singkat, jangan terlalu bertele-tele. Oke, Bang Dev, Anda katakan ini merupakan kelalaian karena sudah dilakukan di tempat yang sama 10 tahun terakhir begitu. Apakah kemudian kejadian luar biasa ini tidak membuat Komisi 1 mempercepat rapat rutin yang Anda katakan tadi? Iya. Nah gini, kalau kita rapat rutin, akan tapi investigasi itu belum selesai, hasilnya itu belum ada, ya berarti kan hanya membahas apa yang sudah kita dengar di media, apa yang sudah disampaikan. Nah kita kan ingin mendalami lebih detail, kita ingin lebih tahu persis ini permasalahannya di mananya, maka itu kita akan meminta TNI AD untuk membuat laporan secara komprehensif. Dan itu tidak hanya disampaikan ke Komisi 1, tetapi juga disampaikan ke masyarakat. Jadi masyarakat pun tahu persis apa sebab musababnya. Tidak ada yang ditutupi, bahkan tapi justru secara terbuka hingga terjadi transparansi dan tidak ada saling tuduh-menuduh, akan tapi justru ada kepastian dan kejelasan akan permasalahan yang terjadi. Oke, Bang Dev, catatan Komisi 1 seperti apa kemudian pada kemudian aktivitas militer yang dilakukan yang disebut sudah jauh dari jangkauan pemukiman dan publik, tapi ternyata masih ada korban tewas dari warga sipil. Apa yang kemudian menjadi catatan nantinya? Ya jelas ini itu kita harus pertanyakan terus. Ini melibatkan warga sipil itu bagaimana mereka itu dipilihnya tuh melalui proses seperti apa? Ya, kita hanya melihat video-video saja bahwa ada sejumlah warga melakukan pembelahan bom-bomnya itu, terus juga melakukan bekerja bersama TNI untuk menaruh amunisi itu tersebut yang akan diledakkan. Nah, tapi belum ada laporan resminya, belum ada penjelasan resminya akan keabsahan video tersebut. Jadi sebelum kita menyimpulkan, kita menunggu, kita meminta ada kepastian dan kejelasan dan juga informasi yang benar sehingga tidak terjebak di dalam berita-berita yang belum dipastikan keabsahan. Oke, Bang Dev, Anda sebagai pimpinan Komisi 1 memang belum ada jadwal rapat begitu, tapi apakah tidak mencoba mengkonfirmasi baik secara personal atau informal begitu, apakah memang video yang kita lihat menyebar di publik soal bagaimana cara membongkar amunisi dan yang tentu mengkhawatirkan begitu, itu tidak Anda lakukan begitu Bang, untuk mencari apa yang sebenarnya terjadi begitu? Ya, kita komunikasi juga, tetap itu komunikasi, cuma kan ada hal yang dapat disampaikan, ada hal yang diminta untuk ditahan dulu. Jadi sebelum ini sebelum dibuka semuanya,
sebelum bukan dari saya yang menyampaikan, itu harus dari TNI sendiri yang memaparkan ke masyarakat. Kenapa? Karena baik secara informasinya ataupun juga secara proseduralnya itu dari TNI yang harus menyampaikan, hingga tidak ada informasi yang simpang siur. Mhm. Bang Dev, artinya Komisi 1 nanti akan menunggu investigasi internal TNI atau kemudian menunggu rapat bersama dengan TNI sebagai mitra pada jadwal berikutnya begitu, Bang? Ya, rapat kan itu tetap akan kita lakukan, tapi ya kalau investigasi tetap harus berjalan terus, dan itu yang kita minta agar dilakukan secara cepat dan juga secara terbuka. Oke, Bang Dev, saya mengutip apa yang disampaikan imparsial, bahwa imparsial mendesak bahwa adanya evaluasi seharusnya menyeluruh tidak hanya pada pelaksana teknis saja, tapi juga menyentuh atasan yang bertanggung jawab. Bagaimana sikap Komisi 1, Bang? Ya, kalau pertanggung jawab kepada pimpinan itu ya memang hal yang lumrah. Akan tapi ya kembali lagi, sekarang ini atasannya sampai kemana, level mana yang berturut bertanggung jawab. Nah, jadi itulah maka pentingnya dilakukan investigasi sehingga kita ketahui persis dalam rentetan rentetan kegiatan kesalahannya di mana hingga menyebabkan kejadian yang fatal ini. Oke, oke. Boleh kami tahu kapan kemudian jadwal terdekat untuk kemudian ada rapat bersama dan bisa mengkonfirmasi soal banyak pertanyaan itu, Bang? Nanti akan disampaikan ketika jadwal sudah ditentukan. Karena kan sekarang kita kan masih menunggu kedua belah pihak untuk membuat keputusan hal tersebut. Oke, artinya Komisi 1 masih menunggu sejauh ini ya, investigasi internal dari TNI begitu ya, Bang ya? Oke, baik. Tentu kami publik menunggu bagaimana kemudian kejelasannya di publik. Terima kasih Bang Dev, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu Bang. Terima kasih, selamat malam.